Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfar Diana Dedamra, NIM 2200003029. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang penerapan TIK dalam video pembelajaran fisika yang dimana pembelajarannya menggunakan teknologi di dalam kelas. Bapak guru di video ini sudah berani menggunakan aplikasi seperti Padlet, Wordwall, dan Google Forms. Ini niat yang sangat bagus. Tapi tujuan kita hari ini bukan mencari kesalahan, melainkan melihat bagaimana penggunaan teknologi ini bisa dibuat lebih baik lagi. Ada 3 hal utama yang menurut saya perlu diperhatikan dalam penerapan TIK di kelas ini. Mari kita bahas satu persatu. Nah, poin pertama yaitu masalah HP dan hilangnya fokus. Hal pertama yang menjadi sorotan saya adalah manajemen HP atau gawai. Bapak guru meminta siswa langsung mengeluarkan HP mereka di awal pembelajaran. Kenapa ini menjadi sebuah masalah? HP adalah sumber distraksi nomor 1 saat pelajaran fisika yang butuh konsentrasi penuh untuk mengukur gawai bisa membuat fokus siswa terbagi-bagi. Mereka bisa saja diam-diam menggunakan aplikasi lain. Intinya TIK seharusnya membantu siswa fokus, bukan malah memecah fokus mereka. Jika HP dipakai sembarangan teknologi, yang niatnya baik malah bisa jadi penghambat belajar. Guru perlu aturan yang ketat tentang kapan dan bagaimana HP boleh digunakan agar HP benar-benar fokus ke materi pembelajaran. Poin yang kedua, yaitu TIK cuman alat uji, bukan alat kerja. Oke. Poin kedua berkaitan dengan cara TIK dipakai dalam metode pembelajaran berbasis masalah atau PBL. Nah, seharusnya dalam PBL, TIK harus menjadi alat kerja utama yang membantu siswa menyelesaikan masalah. Misalnya, bantu mereka menghitung data atau membuat grafik. Kenyataannya, TIK di video ini, Padlet dan kuis, kebanyakan muncul di akhir pelajaran. Padlet hanya tempat menyimpan materi, dan kuis hanya untuk mengukur nilai. TIK terasa seperti pelengkap atau alat uji, bukan alat yang digunakan siswa saat mereka sedang berjuang memecahkan masalah. Usulan dari saya akan lebih baik jika TIK dipakai di tengah proses. Contohnya, siswa bisa langsung memasuki data pengukuran ke dalam aplikasi online untuk dianalisis bersama kelompok. Ini akan membuat TIK benar-benar terlibat dalam proses belajar, bukan hanya muncul saat tes. Poin ketiga, itu ada kecepatan dan akses materi. Nah, poin terakhir membahas evaluasi dan pembagian materi. Ada 2 masalah di sini. Yang pertama, masalah kecepatan. Kuis yang menampilkan top skor, siapa yang paling cepat, memang memicu semangat. Tapi dalam pelajaran sains seperti fisika, yang penting adalah ketepatan dan pemahaman konsep. Bukan siapa yang tercepat memencet tombol. Fokus pada kecepatan bisa membuat siswa terburu-buru dan mengabaikan proses berpikir yang logis. Nah, masalah kedua yaitu masalah akses materi. Konten di Padlet yang isinya materi pengayaan, video atau buku hanya diberikan kepada siswa yang nilainya bagus. Ini kurang adil. Siswa yang nilainya kurang, yang sedang remedial juga sangat membutuhkan materi pengayaan itu. Untuk membantu mereka lebih paham, TIK harusnya memudahkan semua orang mendapatkan ilmu, bukan malah membatasi. Nah, secara keseluruhan, saya sangat mendukung semangat guru ini untuk membawa teknologi ke kelas. Maka dari itu, kesimpulan yang saya dapatkan adalah potensi TIK dalam pembelajaran digital perlu dimaksimalkan dengan menggeser perannya dari sekedar alat evaluasi pasif menjadi alat bantu aktif yang esensial.
Sehingga TIK benar-benar menemani siswa berkolaborasi dan menganalisis data selama proses pemecahan masalah. Keberhasilan implementasi ini sangat bergantung pada dua hal. Guru harus memastikan manajemen gawai dilakukan dengan disiplin agar fokus siswa tidak terganggu. Dan yang lebih penting, TIK harus digunakan untuk membuka akses materi pengayaan yang berkualitas untuk semua siswa, bukan hanya membatasi pada yang berprestasi tinggi. Sehingga pembelajaran digital ini dapat berjalan jauh lebih maksimal dan merata. Sekian dari saya, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.